Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Yodi Pranata. Oke, untuk video kali ini, gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Crawl Space 1986. Seperti apakah filmnya? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Jennifer. Dan Jennifer ini sedang menginap di sebuah apartemen. Kala itu, Jennifer mendengar suara dari loteng dan Jennifer pun memutuskan untuk mengeceknya. Di atas loteng, Jennifer melihat seorang perempuan yang sedang disekap. Lalu datanglah seorang pria tua yang bernama Ganter dari belakangnya Jennifer. Di sana, Ganter mengatakan kepada Jennifer bahwa perempuan itu bernama Martha. Dan Martha ini tidaklah bisa bicara karena Ganter telah memotong lidahnya. Setelah itu, Ganter pun mengaktifkan jebakannya yang telah ia buat. Dan hal itu harus membuat Jennifer terbunuh di atas loteng tersebut. Diketahui bahwa ternyata Ganter ini adalah seorang psikopat yang suka membunuh orang, apalagi perempuan. Setelah itu, scene pun berpindah ke seorang perempuan yang bernama Lori. Rencananya, Lori ini akan menyewa sebuah kamar di apartemennya Ganter. Lalu Ganter pun mengantarkan Lori ke kamar yang akan ditempati oleh Lori. Di sana, Lori pun merasa sangat senang karena kamar dari apartemen Ganter ini sangatlah bersih. Selain kamarnya yang bersih, biaya sewa kamar apartemennya Ganter ini juga cukup murah. Oleh karena itulah, Lori mau menyewa sebuah kamar di apartemen Ganter ini. Namun, Lori belum mengetahui bahwa Ganter adalah seorang psikopat yang suka membunuh perempuan. Dan setiap kali ada lelaki yang datang, Ganter selalu mengatakan bahwa kamarnya telah penuh. Ganter hanya mau menerima tamu perempuan karena Ganter lebih tertarik kepada perempuan. Apalagi perempuan juga tidak memiliki tenaga yang kuat, jadi Ganter bisa dengan mudah untuk membunuh mereka. Malam harinya, di saat Lori sedang tertidur, ia mendengar suara dari saluran udara. Pada awalnya, Lori mengira suara itu dibuat oleh seekor tikus yang berada di saluran udara tersebut. Lalu Lori pun pergi menemui Ganter dan meminta Ganter untuk menangkap tikus itu. Dan tanpa Lori ketahui bahwa suara itu sengaja dibuat oleh diri Ganter itu sendiri. Scary like that. Vampires? No, not this time. Well, thank you, Mr. Gunther. It's late. Thank you. Are you sure you don't know what you're doing? Setelah itu, Ganter pun melihat seorang perempuan yang bernama Sophie sedang memainkan pianonya. Lalu pacarnya Sophie yang bernama Hang datang untuk menemui Sophie. Ganter yang melihat Hang langsung menghabisi Hang di saat itu juga. Hey? Keesokan harinya, Ganter pun kedatangan tamu, yaitu seorang pria yang bernama Joseph. Joseph mengatakan bahwa ia sudah 3 tahun lamanya untuk mencari keberadaan dari Ganter. Hal itu Joseph lakukan karena dahulu Ganter ini pernah membunuh saudaranya di saat Ganter masih bekerja di rumah sakit. Diketahui ternyata dahulu Ganter ini pernah menjadi dokter di suatu rumah sakit. Karena hasrat ingin membunuhnya, membuat Ganter banyak membunuh pasien yang berada di rumah sakit tersebut. Semua pasien yang dirawat oleh Ganter, semuanya meninggal dunia tanpa tahu penyebabnya. Dan salah satu pasien yang menjadi korban adalah saudaranya Joseph.
Takut aksinya diketahui oleh dokter lain, Ganter pun memutuskan untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Lalu Ganter pun mendirikan sebuah apartemen supaya ia bisa menghabisi banyak wanita tanpa diketahui oleh orang lain. Dan Ganter sengaja memilih wanita karena wanita lebih mudah untuk dihabisi oleh diri Ganter. Ganter yang merasa pembicaraan ini membuatnya emosi, jadi ia pun memutuskan untuk mengusir Joseph dari apartemennya. Namun Joseph berjanji bahwa ia akan mencari sebuah bukti bahwa sebenarnya Ganter ini adalah seorang pembunuh. Setelah itu, Ganter pun kembali melakukan pekerjaannya seperti biasanya. Ganter selalu mengintip tamu apartemennya melalui saluran udara. Kala itu, Ganter melihat seorang pria yang bernama Alfred sedang berduaan dengan seorang gadis yang bernama Jessica. Ganter yang melihat ada seorang pria di apartemennya membuat diri Ganter sangat marah. Lalu Ganter pun memancing Alfred untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah Alfred masuk ke dalam kamarnya, Ganter pun langsung menghabisi Alfred di sana. Pada keesokan harinya, Ganter pun bercerita kepada Martha bahwa ia sangat senang membunuh orang lain. Dan Ganter beranggapan bahwa dirinya ini adalah orang yang spesial. Setelah itu, Ganter pun membuat sebuah jebakan di kursi untuk diri Joseph. Ganter yakin bahwa Joseph akan kembali lagi ke apartemennya. Dan benar saja, Joseph kembali lagi ke apartemennya Ganter dan ia juga bertemu dengan Lori di sana. Lalu Joseph pun berbincang-bincang dan mengatakan bahwa Lori harus berhati-hati bila ketemu dengan diri Ganter. Hal itu Joseph sampaikan karena Ganter adalah seorang psikopat. Namun Lori tidaklah mempercayai semua perkataan dari Joseph. Lori beranggapan bahwa Ganter ini adalah orang yang baik. Lalu Lori yang tidak mau ikut campur urusan Joseph dengan Ganter, ia pun memutuskan untuk mengusir Joseph dari kamarnya. Setelah itu, Joseph pun mendengar suara yang mencurigakan dari dalam kamarnya Ganter. Dan Joseph pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya Ganter dan melihat apa yang ada di dalam sana. Ternyata Ganter sengaja memancing Joseph supaya ia masuk ke dalam kamarnya. Di sana, Joseph pun duduk di kursi yang telah diberikan jebakan oleh diri Ganter. Lalu Joseph pun melihat diarinya Ganter dan memutuskan untuk membacanya. Di tengah membaca diarinya Ganter, tiba-tiba jebakan yang Ganter buat aktif dan menusuk bokong dari Joseph. Dan Joseph pun harus tewas karena terkena jebakan dari Ganter. Karena takut Lori mengatakan hal yang tidak-tidak ke yang lain, akhirnya Ganter pun turun tangan sendiri untuk menghabisi Lori. Lalu Ganter pun menelpon Lori dan meminta Lori untuk melihat ke kamar mandi. Dan di saat Lori melihatnya, Lori pun melihat diri Joseph yang sudah modar di sana. Melihat hal itu, akhirnya Lori pun percaya dengan perkataan Joseph bahwa Ganter ini adalah seorang psikopat. Lalu Lori yang ketakutan pun memutuskan untuk meminta bantuan ke tamu yang lainnya. Namun di saat Lori masuk ke dalam kamar mereka, Lori melihat mereka semua telah dihabisi oleh diri Ganter. Karena semua jalan telah ditutup, akhirnya Lori pun memutuskan untuk bersembunyi di loteng. Di atas loteng, Lori pun melihat Martha yang sedang disekap. Pada awalnya, Lori berniat untuk membebaskan Martha. Namun karena Ganter telah sampai di atas loteng, Lori pun hanya memberikan kuncinya dan menyuruh Martha untuk membukanya sendiri. Lori yang ketakutan pun memutuskan untuk bersembunyi di saluran udara. Akan tetapi Ganter mengetahui bahwa Lori sedang bersembunyi di sana.
Lalu Lori pun terus berusaha supaya bebas dari kejaran dari Gunther. Dan diri Gunther terus berusaha untuk menangkap diri Lori. Setelah itu, Lori pun bersembunyi di dalam saluran udara tersebut. Lalu datanglah Martha yang meminta Lori untuk tidak membuat suara. Setelah itu, mereka pun mendengar suaranya Gunther yang seperti teriak kesakitan. Di sana, mereka pun melihat Gunther yang tidak sengaja terkena jebakannya sendiri. Melihat Gunther yang terluka parah, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya Gunther dan menelpon polisi. Namun tiba-tiba Gunther datang dari belakang mereka. Ternyata Gunther hanya berpura-pura terkena jebakannya sendiri. Hal itu Gunther lakukan supaya mereka berdua lengah dan Gunther bisa menangkap mereka berdua dengan mudah. Gunther yang berhasil menipu mereka berdua merasa sangat senang. Setelah itu, Lori pun menemukan sebuah pistol di dalam laci lemarinya Gunther. Dan di saat Gunther mendekat, Lori pun langsung menembak Gunther hingga Gunther harus mokat di sana. Dengan tewasnya Gunther, akhirnya film Scarespace pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film Scarespace 1986. Jika ada kesalahan, gua minta maaf sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silakan tulis saja judul dan tahun rilisnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.